Om Swastiastu, selamat pagi anak-anakku semua. Hari ini kita akan belajar agama Hindu yaitu Trimurti. Apa itu Trimurti? Apakah sudah ada yang tahu? Baik, Trimurti berasal dari kata Tri yang artinya tiga dan Murti artinya kekuatan Tuhan atau ide Sang Yang Dewasa. Bagian-bagian Trimurti. Dewa mempunyai 3 bagian kekuatan suci. Dalam Trimurti, ada 3 dewa yang meliputi Dewa Brahma, Wisnu, dan Siwa. 1. Dewa Brahma. Dewa Brahma merupakan kekuatan Sang Yang Widi sebagai pencipta alam. Ia disebut juga dengan Dewa Agni atau Dewa Api karena elemen tersebut dapat menciptakan sesuatu yang belum ada menjadi ada. Contohnya, saat sedang lapar, seseorang memilih memasak beras dan menghasilkan nasi dengan memanfaatkan api. Seperti itulah kekuatan Dewa Brahma sebagai pencipta. Lalu ada Dewa Wisnu. Dewa Wisnu merupakan kekuatan Tuhan dalam mencipta alam semesta beserta isinya. Ia dilambangkan sebagai Dewa Air karena mampu memelihara kelangsungan makhluk hidup di dunia ini. Contohnya, saat manusia menanam pohon, maka harus disiram setiap hari agar tidak kering hingga mati. Selanjutnya ada Dewa Siwa. Dewa Siwa merupakan kekuatan Tuhan sebagai pelebur alam beserta isinya. Alam dan isinya berasal dari Brahma dan pada akhirnya akan kembali kepadanya. Kitab suci agama Hindu. Kitab suci utama agama Hindu adalah Weda, yang merupakan kumpulan wahyu suci yang diturunkan dari Tuhan. Kitab ini terdiri dari 4 bagian utama. 1. Rigveda berisi himne dan pujian dalam bentuk mantra yang ditujukan untuk memanggil para dewa. 2. Samaveda berisi mantra-mantra dari Rigveda yang dilakukan. Ketiga, Yajurveda berisi mantra-mantra yang digunakan dalam upacara kurban untuk para dewa. 4. Atharvaveda berisi mantra-mantra yang berkaitan dengan ilmu gaib, kesehatan, dan kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai hidup agama Hindu. 1. Dharma, menjalani hidup sesuai dengan tugas dan kebenaran moral. Ini bisa berupa dharma individu, peran seseorang dalam hidup, dan dharma umum, prinsip moral untuk masyarakat. 2. Karma, setiap tindakan memiliki konsekuensi. Perbuatan baik menghasilkan karma baik, sementara perbuatan buruk menghasilkan karma buruk. 3. Samsara, siklus kelahiran, kematian, dan kelahiran kembali yang berkelanjutan, yang harus diatasi melalui tindakan yang baik. 4. Moksa, pembebasan dari siklus samsara untuk mencapai kebebasan spiritual dan penyatuan dengan yang ilahi. Oke, selanjutnya kita akan membahas Puja Trisandya. Mantra Puja Trisandya yang dilantunkan umat Hindu sering terdengar di Bali. Mantra Puja Trisandya memiliki arti dan makna di setiap baitnya. Mantra Puja Trisandya diambil dari Gayatri Mantram yang berasal dari Weda. Gayatri Mantram dianggap sakral dalam kepercayaan Hindu karena mengandung kekuatan spiritual. Yuk kita simak tiap bait mantra Puja Trisandya beserta artinya. Asana. Om Prasada Setiti Sarira Siwa Suci Nirmala Yanama Swaha. Artinya, ya Tuhan, dalam wujud Sang Yang Siwa, hamba-Mu telah duduk tenang, suci dan tiada noda. Pranayama. Om Prasada Setiti Sarira Siwa Suci Nirmala Yanama Swaha. Om Ang Namah, Om Ung Namah, Om Mang Namah. Artinya, ya Tuhan, dalam wujud Sang Yang Siwa, hamba-Mu telah duduk tenang, suci dan tiada noda. Karasudana. Om Sudamam Swaha, Om Ati Sudamam Swaha. Artinya, ya Tuhan, bersihkanlah tangan hamba. Bisa juga pengertiannya untuk membersihkan
kedua tangan. Bait 1. Om Bhurvaswa Tasavitur Varenyam Bhargo Dewa Sedimahi Dioyonam Prachodayat. Artinya, Om adalah Bhurvaswa. Kita memusatkan pikiran pada kecemerlangan dan kemuliaan Sang Yang Widi. Semoga Ia memberikan semangat pikiran kita. Bait 2. Om Narayana Evedam Sarwam Yabutaya Sebahyang Niskalangko Neranjano Narvikalpo Nerayata Suda Dewa Eke Narayana Nadvi Tiace Kacet. Artinya, Om Narayana adalah semua ini apa yang telah ada dan apa yang akan ada, bebas dari noda, bebas dari kotoran, bebas dari perubahan. Tak dapat digambarkan, sucilah Dewa Narayana. Ia hanya satu, tidak ada yang kedua. Bait 3. Om Tuam Siwam Tuamaha Dewa Iswara Paraniswara Brahma Wisnu Curudraca Purusam Pariketita. Artinya, Om, engkau dipanggil Siwa, Mahadewa, Iswara, Parameswara, Brahma, Wisnu, Rudra, dan Purusa. Bait keempat. Om Papoham Papa Karmaham Papatma Papa Sembahwan Trahimam Pundari Kasa Sembahyang Biantara Suci. Artinya, Om, hamba ini Papa, perbuatan hamba Papa, diri hamba Papa, kelahiran hamba Papa. Lindungilah hamba Sang Yang Widi, sucikanlah jiwa dan raga hamba. Bait kelima. Om Kesama-sama Mahadewa Sarwa Prane Hitangkara Mamuja Sarwa Pabebyang Palaya Siwa Sada Siwa. Artinya, Om, ampunilah hamba Sang Yang Widi yang memberikan keselamatan kepada semua makhluk. Bebaskanlah hamba dari segala dosa. Lindungilah, oh Sang Yang Widi. Bait keenam. Om Santawiya Kaika Dosa Santawiya Wacika Mama Santawiya Manasa Dosa Dat Permadat Keswamam Swamam. Artinya, Om, ampunilah dosa anggota perbuatan hamba, ampunilah dosa perkataan hamba, ampunilah dosa pikiran hamba, ampunilah hamba dari kesalahan hamba. Penutup, Om Santi 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 Om. Artinya, semoga damai 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 selalu. Baiklah, untuk memperkaya pengetahuan kalian, Ibu akan memberikan kalian 2 soal. 1. Sebutkan sikap yang positif dalam kehidupan sehari-hari dalam agama Hindu. 2. Apa arti dari Trimurti? Di akhir pembelajaran kita hari ini, maka bisa Ibu simpulkan, konsep Trimurti dalam agama Hindu merupakan simbolisasi dari 3 aspek utama Tuhan yang mempresentasikan proses kosmis kehidupan, penciptaan, pemeliharaan, dan peleburan. Ketiga dewa yang termasuk dalam Trimurti ialah Brahma sebagai dewa pencipta, Upati, Wisnu sebagai dewa pemelihara, Setiti, dan Siwa sebagai dewa pelebur, Pralaya. Baiklah anak-anak, cukup pertemuan kita hari ini. Semoga ilmu yang Ibu berikan bermanfaat untuk kita semua.